Recording in progress. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih yang sudah join. Terima kasih juga yang sudah aktif berpartisipasi dalam video conference pada pertemuan keempat malam ini terkait dengan keamanan sistem informasi. Kita akan membahas mengenai kriptografi. Kriptografi mungkin merupakan sesuatu materi yang amat sangat dihindari oleh mahasiswa karena kriptografi itu lebih bersifat praktikal dan matematis. Eh, dan yang itu pasti akan tapi ya, hal ini akan sangat berfungsi dan berguna ketika teman-teman bekerja di bidang teknologi. Dan hal ini sekarang sudah berkaitan dengan peraturan presiden terkait infrastruktur informasi vital dan undang-undang pelindungan data pribadi. Nah, kriptografi merupakan suatu hal yang wajib ketika dasar-dasar tersebut sudah disahkan. Nah, pengertian dalam kriptografi itu merupakan metode pengamanan yang dapat dilakukan untuk mengamankan pesan dengan menggunakan kriptografi. Jadi kriptografi merupakan ilmu atau seni dalam meng, apa ya, menyamarkan suatu teks atau data. Nah, ilmu yang tadi saya jelaskan, ilmu kriptografi itu akan menggunakan teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi. Dan ilmu ini akan mempelajari bagaimana membuat pesan yang dikirim dapat sampai ke pada penerima. Ini mungkin saya langsung ganti aja materinya karena yang penting itu di sini. Tapi saya mau jelasin lebih ke sini. Jadi kalau untuk materi ini sebenarnya lebih dalam itu saya di network programming dan administration. Jadi saya menjelaskan dan juga praktik gimana sih cara membuat komunikasi yang aman di dalam mata kuliah ini. Jadi kalau kriptografi itu kita ngomongin tentang data telanjang yang kita sebut plain text dan kemudian ada namanya data yang terenkripsi. Di sini kita sebut namanya ciphertext. Di data yang plain text, kemudian itu akan dilakukan namanya enkripsi, yaitu penyembunyian pesan data yang telanjang tersebut menggunakan tambahan suatu kunci enkripsi, sehingga didapatkan suatu data yang menyimpan sebuah data plain text tersebut. Bagaimana sih cara mentranslasikan atau menerjemahkan pesan yang terenkripsi tersebut? Yang pasti kita perlu menggunakan namanya decryption key. Decryption key itu berguna untuk menerjemahkan data yang tadi acak tersebut dari kata hello, kemudian menjadi JKNNQ, sampai dengan menjadi hello lagi agar bisa diterima oleh manusia. Nah, nanti di kriptografi itu memiliki dua kunci namanya simetrik dan asimetrik, kira-kira seperti itu untuk jangan apa ya, penjelasan ringkasnya. Kita mau masuk ke namanya history kriptografi. Di sini saya mau menjelaskan. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tahu sekarang kita sudah masuk namanya kuantum kriptografi. Kuantum kriptografi itu sudah mengkombinasikan antara dengan software dan juga hardware. Dalam hal ini untuk perbankan itu lebih ke hardware security module, yaitu suatu hardware yang menyimpan berbagai kunci, kemudian menyimpan berbagai autentikasi dan data-data yang bersifat sensitif terkait dengan klien ataupun nasabah perbankan ya. Namun di dalam tahun-tahun sebelum Masehi, yaitu 400 sebelum Masehi itu dikenal namanya steganografi atau Spartan Skytel. Nah, si Spartan Skytel ini kita mengetahuinya itu dari suatu gambar yang ada di dinding-dinding goa. Itu dimulai di tahun 400. Kemudian kita um, sebelum masa 400 itu ternyata ada namanya si Julius Cipher, itu si Julius Caesar ya, Caesar Julius yang sudah melakukan enkripsi juga
kata-katanya. Jadi kata-katanya tersebut itu diputar-putar secara alfabet sehingga menghasilkan kata yang unik dan tidak bisa dibaca. Nah, ini pada 50 sebelum Masehi itu berarti sudah zaman-zaman Yunani ya. Kemudian tahun 1465, ini berarti sesudah Masehi ya. Ini sudah ditemukan namanya Wegener Cipher. Nah, Wegener Cipher itu mirip sama dengan Caesar Julius Cipher, namun dia lebih modern lagi, ditambahkan dengan angka kombinasinya. Tapi kalau teman-teman misalkan skripsi ataupun TA-nya menggunakan dua enkripsi tersebut, berarti tugas akhir ataupun skripsi teman-teman itu bisa dianggap sudah tidak layak digunakan. Makanya kita bisa menggunakan untuk di tahun 2009 ke atas, biasanya rekan-rekan itu menggunakan AS 128, 256, 512, bahkan menggunakan kombinasi, baik itu AS dicampur dengan suatu sesar lain, seperti misalkan AS 128 dengan Wegener Cipher, nah itu dimungkinkan. Tapi kalau cuma Wegener Cipher, itu sudah tidak layak untuk dilakukan publikasi lagi. Nah, lalu kalau di Indonesia itu kriptografi seperti apa sih? Kita mau ngebahas suatu video. Oke. Kelihatan nggak teman-teman? Terlihat, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. kita mulai ya. Sejarah Persandian Indonesia diawali dari proklamasi 17 Agustus 1945 di saat situasi keamanan nasional tidak kondusif. Pemerintahan Belanda berusaha menduduki kembali tanah Indonesia. Demi alasan keamanan, pada tahun 1946, ibu kota berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Di tahun yang sama dibentuk Dinas Kode di bawah pimpinan Dr. Rubiono Kertopati. Penunjukan Dr. Rubiono Kertopati bukan semata-mata kebetulan, karena dipandang memiliki keahlian dan kelebihan tertentu. Karya persandian Dr. Rubiono Kertopati adalah buku Kode C yang berisi pedoman persandian pesan rahasia. Kemudian di tahun 1947, Dinas Kode berubah nama menjadi Dinas Teknik di bawah Kementerian Pertahanan. Di tahun berikutnya, Dinas Teknik berubah nama menjadi Jawatan Sandi Angkatan Perang. Pada 17 Januari 1948, dua orang utusan dari Jawatan Sandi Angkatan Perang turut serta dalam perundingan Renville yang bertugas mengirimkan pesan rahasia dari Jakarta ke Yogyakarta selama perundingan berlangsung. Sejarah paling menegangkan terjadi di tahun yang sama, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, di mana terjadi agresi militer Belanda yang kedua. Yogyakarta dibombardir oleh pesawat tempur dan diserang oleh pasukan terjun payung dari Maguwo. Kemudian Yogyakarta berhasil diambil alih oleh Belanda. Soekarno, Bung Hatta, dan Perdana Menteri beserta staf negara lainnya diculik untuk diasingkan. Tak hanya itu, markas Departemen Pertahanan pun dihujani tembakan peluru hingga membuat Dr. Rubiono dan pasukan harus menyelamatkan diri ke arah Kulon Progo. Di sebuah rumah penduduk di desa Kulon Progo, Dr. Rubiono berusaha agar semua pasukan bisa berkomunikasi kembali dan menyusun rencana untuk merebut kembali Yogyakarta dalam serangan umum 1 Maret demi kembalinya kedaulatan Republik Indonesia yang sesungguhnya. Pada tahun 1950, Jawatan Sandi berpindah menjadi di bawah naungan Perdana Menteri. Indonesia mulai menancapkan pengaruhnya ke dunia internasional.
Tahun 1972, Jawatan Sandi berubah nama menjadi Lembaga Sandi Negara yang kemudian mandiri mengembangkan mesin-mesin sandi. Tahun 2017, Lembaga Sandi Negara berubah nama menjadi Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden hingga saat ini. BSSN adalah instansi pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di bidang keamanan informasi dan keamanan siber. Sejalan dengan visi Presiden, Badan Siber dan Sandi Negara hadir untuk mewujudkan kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia. Oke, dari situ teman-teman tahu nggak siapa yang paling berpengaruh dalam kriptografi di Indonesia? Kalau tadi nyimak. Ada yang nyimak nggak tadi? Jadi kalau BSSN, Pak. enggak maksud tokohnya. Jadi eh, saya jelasin lagi. Jadi kalau kita melihat tokoh yang berperan penting dalam kriptografi di Indonesia, kita akan menyebutnya sebagai Bapak Persandian, yaitu Dr. Rubiono Kertopati. Dia merupakan seorang dokter Presiden Soekarno, dan juga seorang intelijen di bidang pertahanan, Kementerian Pertahanan. Namun karena dia dianggap penting dan memiliki kemampuan 4 bahasa, jadi diutuslah oleh Presiden Soekarno untuk membentuk suatu departemen kecil sampai dengan saat ini menjadi besar, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi intinya di sini eh, Indonesia itu sebenarnya sudah memulai pesan rahasia. Jadi bisa dibilang kriptografinya Indonesia itu dimulai dari bukunya Dr. Rubiono Kertopati, yaitu buku Kode C. Nah, kalau teman-teman cari di internet, itu mungkin ada ya, tapi nggak full. Jadi kalau teman-teman mau lihat buku Kode C itu kayak gimana, teman-teman bisa datang ke Museum Sandi yang ada di Yogyakarta. Nah, di situ banyak banget contoh-contoh kriptografi yang ada di Indonesia dimulai dari tahun 1945 sampai dengan uh, tahun 2013-an lah ya. Jadi kita mulai dari kertas biasa sampai dengan mesin-mesin hardware-nya. Cuman ketika kita sudah masuk ke dunia cyber ataupun dunia digital, maka kita perlu mentransformasikan dari yang berpindah menggunakan kriptografi menjadi software. Tapi kita kembali lagi di quantum kriptografi, kita nggak cuma bisa mengandalkan software lagi. Kita perlu tetap namanya hardware, di mana untuk menyimpan integritas datanya di dalam suatu server. Jadi itu teman-teman ya kalau untuk kriptografi di Indonesia. Jadi Pak Rubiono Kertopati itu sangat berperan penting di dalam kemerdekaan Indonesia, termasuk di bidang kriptografi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita ngomongin balik lagi, kita ngomongin kriptografi, pasti di suatu jaringan komunikasi, baik itu hardware ataupun software, itu ada namanya kerentanan atau vulnerability. Di sini saya mau ngebahas mengenai vulnerability di user atau human factor. Jadi ilmu tertinggi para hacker adalah ketika mereka berhasil memanipulasi pikiran manusia, yaitu kesadaran keamanannya yang sudah dimanipulasi ataupun kita menyebutnya sebagai social engineering. Nah, itu merupakan ilmu tertinggi hacker. Jadi kalau misalkan hackernya merusak software, hardware, itu masih dibilang bukan rendah tapi tinggi, namun paling tingginya adalah social engineering. Karena ketika si hacker sudah berhasil memanipulasi manusia, maka dia bisa memeras, kemudian bisa menyuruh tanpa diminta sekalipun. Karena
si hacker itu sudah memiliki semua data-data kita, baik itu data aib kita, baik itu perbankan kita, dan segala macam. Di situ hacker akan melakukan pemerasan dan segala macam yang itu dinamakan social engineering. Nah, jadi implementasi kriptografi di jaringan komunikasi sebenarnya kita sudah merasakan itu di kehidupan kita sehari-hari ya, baik ada di WhatsApp ataupun Telegram. Tapi di Telegram ini lumayan terbuka terkait dengan diagram ataupun blueprint ya. Jadi kalau di tahun 2023 kalau nggak salah, ini saya ambil screenshotnya dari tahun 2023 Telegram. Dia menggunakan namanya metode MT Proto 2.0 Part 2. Mungkin sekarang udah Part 3 dan segala macam. Dia menggunakan namanya Secret Chats End-to-End Encryption. Jadi dia nggak cuma menggunakan AES-256, tapi dia juga menggunakan SHA-256. Nah, ini dinamakan kombinasi algoritma enkripsi ya. Ini misalkan teman-teman bisa menggunakan kombinasi tersebut di dalam tugas akhir ataupun skripsi teman-teman. Nah, di mana dia menggabungkan SHA-256, AES-key, kemudian ada namanya key fingerprint. Berarti ini key tambahan sebelum di enkripsi pesannya ini untuk menjadi enkripsi data. Nah, kemudian ketika sudah dienkripsi di dalam aplikasi, maka dia akan mengirimkan pesan tersebut keluar ke komunikasi jaringan. Sehingga pesan itu benar-benar aman ketika ditransfer ke internet. Gitu teman-teman. Ya, intinya sih kayak gitu ya. Jadi dia melakukan end-to-end enkripsi, di mana enkripsi awalnya itu dilakukan di HP teman-teman atau smartphone teman-teman. Kemudian dikirimkan melalui jaringan internet, berarti sudah berupa teks yang sudah tidak bisa dibaca lagi. Kemudian ketika diterima oleh teman kita, si enkripsinya itu akan melakukan dekripsi pesan agar teman kita itu bisa membaca apa yang sih yang kita kirimkan ke dia. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah ngomongin asimetrik dan simetrik ya. Tadi saya singgung di awal. Jadi asimetrik itu merupakan suatu metode kriptografi yang menggunakan dua kunci, yaitu kunci public key dan kunci private key. Jadi kalau teman-teman nanti di tugas akhir ataupun di sidang dan segala macam ditanya, apa sih asimetrik itu? Asimetrik merupakan suatu kriptografi yang memiliki dua kunci, di mana kunci public key itu dimiliki oleh si pengirim, dan sedangkan si private key itu dimiliki oleh si penerima. Sehingga masing-masing datanya itu terkunci, teman-teman. Meskipun sudah dikirim di internet, tapi itu tidak bisa dibaca ya. Ini merupakan asimetrik yang ada di email encryption. Jadi kita kirimkan file, kita kirimkan pesan, misalkan menggunakan Google, Gmail, maka dia akan melakukan enkripsi terlebih dahulu sebelum dikirimkan melalui komunikasi jaringan. Nah, ini kita bisa biasanya tuh melihatnya di dalam TCP/IP dan segala macamnya. Jadi kalau di tapping, mungkin teman-teman biasa mapping atau gimana menggunakan Wireshark, nah itu tidak akan bisa dibaca. Nah, kemudian kriptografi lainnya itu ada di TOTP, Time Based One Time Password. Nah, kalau teman-teman mungkin sering banget ya menggunakan TOTP ketika melakukan login Gmail ataupun login sosial media lain. Nah, TOTP itu menggunakan kriptografi yang uh, melakukan matching password. Jadi, apakah kode tersebut sama yang ada di HP teman-teman dengan server. Jadi, server itu melakukan generate QR code. Ketika si user itu menyimpan di dalam autenticator, maka server itu akan melakukan verifikasi ulang apakah kode tersebut sama atau enggak. Jadi si server tuh ketika ada yang menggunakan TOTP tapi passwordnya salah, itu tidak akan memberikan koneksi ya. Jadi server itu nggak akan melakukan komunikasi dengan HP lain. Tapi ketika sudah
sama nih OTP-nya, maka si server akan mengecek. Lalu kemudian benefit ataupun keuntungan dari menggunakan kriptografi itu apa sih? Di dalam keuntungan menggunakan kriptografi, yang pasti kita akan selalu berkutat ataupun berinteraksi dengan namanya CIA, Network Security. Confidentiality, integrity, dan availability. Jadi confidentiality itu merupakan suatu kerahasiaan bagaimana data itu kita simpan, kita lindungi data-data, bukan cuma data perusahaan, tapi bagaimana data nasabah, data klien kita simpan, agar ketika datanya leak, seenggaknya itu tidak bisa dibaca. Kemudian melakukan integritinya, bagaimana data atau file yang disimpan itu bisa diverifikasi secara menyeluruh. Jadi kayak misalkan ketika login itu bisa diketahui kalau itu dia yang benar-benar login, orang itu yang benar-benar login, yang memiliki data tersebut. Kita harus mengeceknya misalkan menggunakan tools SIEM ataupun hal lainnya. Ketika misalkan GPS-nya loncat-loncat ketika melakukan login, maka bisa dipastikan itu bukan merupakan orang yang sah dalam menggunakan akun tersebut. Kita harus memastikan itu sehingga kita melakukan pemblokiran akunnya dan segala macam. Kemudian availability-nya. Availability akan selalu berkutat dengan bencana alam ataupun resource dari server kita. Bagaimana server kita memberikan data itu secara baik, kemudian data tersebut ketika bencana alam itu akan melakukan pencadangan ke recovery center-nya, DRC-nya. Jadi data tersebut akan selalu tersedia ketika dibutuhkan, meskipun terjadi bencana alam ataupun segala macam ya. Lalu saya mau tanya nih, apa sih yang menjadi kerugian atau ketika kita tidak menggunakan kriptografi? Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak? Apa yang bisa dirugikan ketika kita tidak menggunakan kriptografi? Yang jelas keamanan datanya. Ya, coba kalau dari sehari-hari, kalau misalkan nggak ada kriptografi, gimana? Ada nggak yang punya ide? Apa sih punya insight kalau kita tidak menerapkan kriptografi atau keamanan siber di kehidupan kita sehari-hari itu gimana sih? Nah, kalau misalkan teman-teman belum kebayang nih, saya mau ngasih sedikit cuplikan. Nah, ini masih sangat relevan sampai dengan saat ini, meskipun ini sudah 6 tahun lalu ya. Jadi ini merupakan suatu film dari Tales. Bukan film juga sih. Ini lebih bersifat kalau kita tidak menggunakan cyber security ataupun kriptografi di kehidupan sehari-hari kita, maka dunia itu akan seperti apa? Mungkin teman-teman bisa menyimak video ini ya. Anggaplah ini si John. John merupakan seorang akuntan. Now that I think about it, there were a few signs. Something was not right. But I couldn't quite put my finger on it. Di pagi hari yang cerah, jam 8 pagi, sudah mulai nih berita-berita mengabarkan kalau terjadi hacker. Tapi dia nggak peduli. Further information about what seems to be a global IT crisis have been confirmed.
Access to confidential data of many large companies has Dia plunged pikir karena itu nggak penting buat dia. It's into the red this morning, causing panic across the financial markets. This could very well be the worst hacking in the history of the world. While many IT systems are not functioning this morning, paralyzing cities around the world, we have heard New revelations in the Kelly Adams scandal following the publication of a private email. Teenagers all over the world are shocked to see their idol in such... I can care less about Kelly Adams, to be frank. And anyway, it was high time to go to work. Keluarlah dia, mau pergi ke kantor. Tapi semuanya dihack. Lalu gimana sih dunia? Jadi fraud system di bank. Lampu lalu lintasnya nggak berfungsi, banget. The industrial security of this site cannot be assured today. We've therefore taken some exception. Video surveillance systems are down, so they had to stop all subway Aku activity juga for now. say the world is going through the worst IT crisis ever. Marie? What we're experiencing right now really comes down to a sudden and complete lack of cybersecurity. Cybersecurity? I mean, there's a firewall on my computer, there's a password on my phone, I had it covered. And I had so much more on my plate. Kalau di rumah sakit, kan lah. I'm sorry, we won't be able to operate on anyone today. No, yes. Nah, di rumah sakit juga sama, ada sistem itu yang memberikan listrik gitu. Don't worry about your dad. Karena kan SCADA itu menggunakan sistem internet juga. Nah, hal ini juga terganggu. There was no way I was not going to go see my dad. But first, I had to get something to eat. Kalau di lapangan tuh mana? Jarahan di mana-mana jadi teman-teman. Jadi nggak ada yang peduli yang lain, hanya peduliin dirinya sendiri. It's okay, you've paid already, sir. Already? What? Yeah, along with the washing machine, the TV, and the cuddly toy. Oh, come on. I'd never done anything like that. In any case, I still needed to find some means of transportation. Transportasi yang canggih sebagaimanapun gimana? Kalau nggak ada cyber security, nggak ada kriptografi. We've been informed that even many political leaders cannot be reached at this time. Since being confronted by this exceptional Nggak dapat situation, sinyal. armed forces have been placed on high alert for the past 24 hours. Bahkan tentara aja yang pakai pesawat itu nggak akan tahu kemana arahnya gitu. Gitu ya, siapa? And this is how I got here. Matter of fact, I still don't know where I am. As for this light, it might not last long. What a day it's been. And what I do not understand is why me? Why does this kind of thing always happen to me? Oh, come on! Ya, pertanyaan terakhirnya, bagaimana kamu merasa nyaman dengan sistem keamanan siber atau sistem keamanan informasi milikmu sendiri? Oke, kita diskusi. Gimana sih teman-teman merasa nyaman dengan sistem keamanan sistem yang ada di perangkat teman-teman sendiri saat ini? Apakah
dari teman-teman itu sudah merasa cukup kita menggunakan antivirus, misalkan bawaan dari laptop kita, baik itu Mac OS ataupun Windows Defender, cukup nggak teman-teman? Kayaknya sejauh ini cukup sih, Pak. Kenapa merasa cukup, Mas Jordan? Ya belum pernah ada, ya belum pernah ngerasain kayak gitu. Oke, jadi kalau kita ngomongin cyber security, kita pasti akan ngomongin namanya lebih baik sedia payung sebelum hujan. Karena kalau ketika kita sudah mengalami hal itu, otomatis kita akan mengalami kerugian yang nggak bisa dinilai. Misalkan, laptop teman-teman nih terkoneksi jaringan kantor. Ini laptop teman-teman pribadi ya. Jadi kantor itu tidak menyediakan laptop, misalkan ya. Nah, ketika ada seorang hacker mengirimkan email yang berpura-pura menjadi menjadi temannya teman-teman ini, dan benar-benar menggunakan emailnya teman-teman yang sudah dihack ini, biasanya kan pasti kita tidak merasa curiga ketika teman kita mengirimkan email berisi pesan ataupun berisi suatu berkas. Kita akan mendownloadnya, kita akan mengunduhnya. Tapi teman-teman ketika kita membuka file tersebut, mungkin teman-teman nggak sadar kalau di situ sudah diinjek suatu sistem ataupun suatu trigger malware yang bergerak di dalam background service teman-teman. Karena malware itu sebenarnya dia diem aja ketika kita buka. Dia akan diem ketika si hacker ini belum mendapatkan semua data yang ada di laptop kita, belum mendapatkan tujuannya. Apa sih tujuannya? Jadi kalau laptop kita yang terhubung ke jaringan kantor, otomatis dia akan mencari sesuatu yang lebih besar dong. Nggak cuma data pribadi teman-teman. Misalkan data video teman-teman, data foto teman-teman, data keluarga teman-teman, KTP, KK, dan lain sebagainya macam. Tapi dia akan langsung menuju ke poin yang lebih besar, yaitu menghancurkan perusahaan teman-teman. Jadi kalau kita tidak menyediakan payung, tidak memberikan keamanan di laptop kita, seenggaknya kita menginstal antivirus gratis ataupun anti malware. Nah, hal itu dapat mencegah kemungkinan besar yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin itu hanya akan terjadi di laptop teman-teman saja, tapi tidak di perusahaan teman-teman. Tapi ketika sudah terjadi di perusahaan teman-teman dan perusahaan teman-teman akan melakukan investigasi forensik, perusahaan teman-teman akan melakukan ibaratnya tudingan ya, atau melakukan langkah hukum yang bisa didapatkan oleh rekan-rekan atau teman-teman sendiri. Baik itu di dalam Undang-Undang ITE, kemudian ada namanya Perpres IIV kalau teman-teman bekerja di bank, kemudian ada lagi Undang-Undang PDP, Pelindungan Data Pribadi yang bocor akibat ransomware ataupun virus yang berasal dari laptop teman-teman. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu, bagaimana kita menyiapkan clean desk, clean desktop, ataupun clean meja kita tuh bersih dari bentuk data apapun. Kita tidak menyimpan password yang ditempel, kita melakukan manajemen password menggunakan aplikasi ataupun hal sebagai macam, dan password itu selalu diubah-ubah dan berbeda-beda. Jadi kalau di IT itu ada namanya suatu meme, itu disebutnya rawatlah passwordmu itu seperti celana dalam. Jadi selalu ganti setiap bulan ataupun setiap hari. Kemudian jangan bagikan celana dalammu ke temanmu ataupun ke rekan kerjamu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan
kita password itu seperti celana dalam, jadi nggak bisa tuh. Masa iya kita mau ngasih celana dalam kita ke teman kita ataupun ke rekan kerja kita, kan nggak gitu caranya. Sampai sini ada yang kurang paham nggak? Saya izin berpendapat, Pak. Iya, boleh. eh saya saya sependapat sih karena bagi saya semakin majunya teknologi itu pasti diseimbangi oleh semakin majunya juga tingkat kejahatan. Jadi Hmm, teknologinya semakin aman ya penjahat juga bakal semakin upgrade ilmunya untuk bisa tetap seimbang gitu. Jadi hmm, ada kemajuan teknologi pasti sebanding dengan kemajuan dengan kejahatan itu juga. ya. Mungkin kayak kita mikir mikir kayak misalnya teknologi AI ya udah bagus banget. Misalnya kita bisa bikin video, contohnya di China itu kita bisa ganti dengan wajah kita, tapi badannya sebenarnya AI dan suara kita pun juga bisa dimanipulasi oleh AI. Jadi kebayang kalau misalnya ternyata ada orang niat jahat, misal dia udah tahu nomor telepon kita, terus dia manipulasi suara kita buat ganti passwordnya lewat CS atau gimana, itu kebayang. Atau misalnya kita punya anak, terus itu suaranya udah dimanipulasi oleh orang yang jahat, terus pura-pura itu sebagai anak kita dan bilang, "Pah, tolong, aku lagi diculik, butuh butuh ini, tolong kirim." Karena gini, wah itu udah lebih ngeri lagi sih. Dan itu kan udah masuk kayak yang Bapak bilang kayak social engineering ya. Jadi memanipulasi orang untuk mengikuti apa kata kita gitu. Jadi udah udah parah sih sebenarnya. Jadi emang harus lebih waspada walaupun sebenarnya teknologi makin maju gitu. Ya, setuju sih Mas sama Mas Ahmad Dhani. Mungkin kayak gini tuh Mas. Kalau di dunia kan sudah menggunakan namanya deepfake ya. Itu kan teknologi deepfake ya. Jadi menggunakan suatu AI untuk mengambil foto-foto ya, foto-foto korban atau pelaku Hmm, dan segala macam hmm, dimasukkan ke video sehingga menyerupai. Bahkan suaranya juga bisa sampai menyerupai. hmm, Kayak terakhir itu kalau nggak salah Presiden Jokowi menyanyikan lagu apa gitu, didangdutin bla bla bla. Nah itu mungkin hmm. lucunya tuh di Indonesia hanya menggunakan itu sampai situ aja. Eh, Tapi kalau kita ngomongin ini yang sisi jahatnya ya. Kalau kita ngomongin iya. sisi jahatnya di Indonesia, itu ada kayak suatu pinjol yang menggunakan foto-foto kita itu yang dengan menyebarkan foto dengan aibnya ya. Padahal itu Hmm, foto biasa aja. Mungkin hal itu yang menyebabkan deepfake itu sebenarnya dilarang ya. Bahkan tapi di Indonesia tuh hanya masuk ke dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan UITE. Nah, iya. kita harus melawan AI dengan AI juga sih. Jadi kalau kita cuma ngandelin apa security awareness, sosialisasi itu nggak akan Hmm, mungkin bisa. Jadi perlu dikembangkan juga suatu AI. Mungkin teman-teman nanti bisa melakukan deteksi, bikin tugas akhir atau apa kan wah. keren gitu. Gitu sih kalau saya ya. Atau kalau sekarang tuh di AI ada juga sebenarnya. Ini lebih bersifat ke pesawat ya. Jadi ada suatu produk Israel. Jadi dia memanipulasi GPS radar pesawat. Seakan-akan tuh jadi pesawatnya itu ada banyak dan melakukan formasi untuk menyerang. Nah, dulu sempat kejadian waktu salah satu pesawat entah Rusia atau Ukraina itu terbang melintas dan ditembak oleh rudal. Jadi padahal pesawat itu kok pesawat sipil. Dia ditembak karena dianggap terdeteksi sebagai pesawat militer. Nah, hal itu bisa terjadi dengan memanipulasi baik itu AI-nya ataupun data-datanya ya kalau emang ingin berniat jahat. Sehingga ya kita perlu menjaga sih sebenarnya bagaimana cara menjaga hal itu apakah dengan suatu teknologi lagi atau kita perlu melakukan verifikasi ulang. Jadi ya benar kalau dibilang memanipulasi manusia itu tingkat yang paling tinggi itu benar. Karena manusia tuh hanya melihat visualnya, nggak melihat datanya, nggak apa nggak melihat, nggak memverifikasi ulang juga. Jadi kalau
Nah, misalkan suaranya udah benar nih suara dari keluarga kita, maka kita akan percaya aja gitu. Makanya jadi kan banyak sekali kejadian-kejadian kita penipuan di telepon, mau meminta pulsa, sampai di grup-grup WA kita juga ada kan. Kayak gitu. Mungkin kalau dari saya kayak gitu. Ada lagi nggak teman-teman yang ingin diskusi? Oh, Pak, ini saya mau tanya, Pak. Kalau kan saya nggak tahu. Kalau dari WhatsApp contohnya, WhatsApp sempat heboh bahwa wah, WhatsApp ini nggak aman karena pesannya bisa 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 dibaca, terus muncullah tulisan di atas bahwa ini terenkripsi end to end gitu kan. Hmm. Terus eh end to end itu berarti benar-benar hanya masing-masing user itu, atau misalnya kayak pihak yang berwenang, anggaplah pemerintah membutuhkan informasi itu, apakah dia juga bisa punya kewenangan untuk mengetahui data pesan tersebut gitu? Apakah itu bisa atau nggak bisa gitu? Karena end to end misalnya kayak gitu. Oke, tanya bagus sih. Kalau kita ngomongin end to end, sebenarnya dulu BlackBerry itu merupakan suatu instant messaging yang paling aman. Karena sekalipun pemerintah Amerika ingin minta data tuh mereka nggak ngasih. Makanya mereka tuh bisa dibilang yang paling aman. Makanya jadi BBM itu bisa dianggap hancur karena dirinya sendiri sih. Karena pemerintah Hmm. tuh udah nggak mensupport lagi. Nah, kalau di Indonesia yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia adalah Telegram. Jadi kalau misalkan kita ngirim apapun di Telegram, sebenarnya pemerintah Indonesia lewat Kominfo itu tahu ya. Uh, jadi end to end itu bukan berarti terenkripsi kita yang tahu passwordnya, tapi sebenarnya perusahaan itu yang tahu passwordnya. Jadi suatu waktu dibutuhkan untuk data-data barang bukti, nah itu bisa disediakan oleh si pemilik pesannya, si pemilik aplikasinya. Jadi kira-kira seperti itu sih. Ada lagi nggak nih yang ingin didiskusikan? Iya Pak, mau nanya ini Pak, yang mengenai kalau pinjaman pinjol itu kan suka ngambil data dari data HP semua tuh Pak, nomor telepon. Itu Hmm. nggak bisa disekuritisi ya Pak? Hmm, pinjol itu punya aplikasi sendiri, Mas. Jadi dia kalau udah kita install, terus kita udah melakukan apa ya, melakukan apply untuk pinjamannya, maka otomatis aplikasi itu akan ngunci HP kita sih. Nah, kalau di Indonesia hal itu sebenarnya nggak dibolehin, tapi ya balik lagi eh, siapa yang salah sih. Jadi kalau si pinjol itu nggak terdaftar di OJK ataupun Bank Indonesia, maka kita bisa nuntut si pinjol itu. Tapi kalau pinjol itu emang sudah terdaftar, nah balik lagi kita mau kaitinnya di hukum yang mana? Apakah hukum UU ITE, apakah hukum pelindungan data pribadi? Tapi selama dia nggak nyebarin foto kita kayak menggunakan deepfake, kita dibuat seperti bugil ataupun aib foto aib gitu. Nah, itu kita nggak tahu sih. Jadi kita nggak tahu HP kita tuh sudah sampai mana diambil datanya. Itu yang perlu ditelisik lagi sih, Mas. Kalau kita sudah menemukan kecurigaan kayak misalkan kok dia tahu nomor ini. Nah, itu bisa kita tuntut. Kayak kalau di apa ya? Di pinjol itu biasanya kan ada yang nagih-nagih ya. Nah, kalau yang Iya nagih-nagih itu. itu Hmm. sudah ngancam-ngancam, sudah menyebarkan data kita, itu yang bisa kita tuntut. Tapi kalau perusahaannya sendiri itu tergantung dari BI dan OJK. Balik lagi sih. Ya, yang sepengetahuan saya dia mengambil data semua yang ada di nomor HP, yang ada di HP gitu ya. Itu Hmm, aja. Ya, iya. siapa tahu bisa dikunci gitu sih. Kalau Nah, Mungkin saya izin berpendapat juga, Pak. hmm,
Itu kalau misalnya dulu saya pernah buat aplikasi Android ya. Jadi memang kalau misalnya kita mau upload ke Play Store, itu tuh bakal kita harus ngelewatin dulu eh, uji dari Play Store-nya. Nanti bakal dicek sama orang-orang dari Google. Ini nih aplikasi ini nih butuh permission apa nih? Kalau sampai ternyata permissionnya terlalu privasi, itu bakal ditolak buat upload ke Play Store. Apalagi untuk khusus Android terbaru yang sekarang-sekarang nih makin ketat sebenarnya. Kalau misalnya masih ada di Play Store, sebenarnya masih aman. Dan itu nanti sebenarnya bakal muncul kalau misalnya misalnya pas lagi install aplikasi bakal ada allow permission buat dapetin kontak, allow permission buat masuk ke storage. Nah, itu hati-hati. Nah, dia dia perlu apa nih alasannya? Dia kenapa perlu ngakses storage, kenapa perlu ngakses kontak? Itu dari situ. Makanya kenapa dia bisa dapat banyak kontak misalnya atau dia bisa dapat SMS atau apa. Nah, itu bisa jadi dari situ. Jadi eh, sebenarnya kalau misalnya mau mau ngeceknya nanti bisa aja di detail aplikasi lihat permissionnya. Kalau permissionnya nggak yang terlalu privasi sebenarnya masih oke. Dan yang lebih berbahaya adalah kalau misalnya ternyata pinjolnya semi ilegal maupun ilegal yang ternyata nggak terdaftar di Play Store. Wah, itu udah bener-bener inject script bisa jadi ya udah dimasukin backdoor jadi benar-benar bisa kontrol 100%. Tapi selama masih di Play Store sebenarnya masih aman asalkan kita nggak kasih permission kayak storage atau kontak dan lain sebagainya yang bisa jadi privasi banget gitu. Oke. Dan untuk kayak kayak bener kayak yang eh, Bapak bilang itu kalau foto-foto yang itu pasti defect yang emang udah diedit dan emang ada AI-nya yang kita tuh foto kita terus kita bisa kasih command apa aja buat ngebentuk badan kita tuh mau kayak apa entah itu badan cowok terus mukanya cewek atau kebalikan maupun itu nggak pakai busana itu beneran ada AI-nya makanya ngeri banget sebenarnya. Ya kalau menurut saya sih kalau itu kan kalau foto diambil nggak jadi masalah lah daratan. Tapi ini kan nomor telepon orang lain diteleponin gitu, yang yang tidak ada berhubungan dengan kita gitu, yang si peminjamnya itu aja sih. Wah, itu udah permission berarti yang emang di allow yang dikasih. Tapi balik balik lagi sih Mas. Kalau emang udah sampai pemerasan kemudian sampai mengganggu itu ya bisa kita tuntut. Tapi tuntutnya itu bukan perusahaannya. Tuntutnya itu orang yang sudah mengganggu kita, yang sudah mengancam-ngancam. Kalau kita mau menuntut perusahaan, kita balik lagi, apakah dia sudah terdaftar di OJK atau enggak. Tapi kalau nggak terdaftar, ya itu baru bisa kita tuntut gitu. Nah, kalau terkait dengan bagaimana kita mengamankan data kita ketika kita menggunakan pinjol, ya agak susah juga sih selama kita menginstal aplikasi pinjolnya. Makanya kita perlu memverifikasi lagi apakah aplikasi pinjolnya emang terdaftar di Play Store atau tidak. Kemudian balik lagi, apakah dia terdaftar di OJK atau BI atau enggak. Kira seperti itu. Nah, kalau ngomongin eh, tadi aplikasi Play Store itu aman atau enggak, sebenarnya di tahun lalu tuh sempat ada research ya. Eh, di Play Store tuh juga sebenarnya kecolongan kalau kita bilang. Jadi ada tahun 2021, 2019, 2018, 2017 itu eh, ada sekitar 200 aplikasi di tahun 2021 yang kecolongan. Eh, Indikasinya dia menggunakan kriptografi di permissionnya sehingga ketika kita menginstal itu akan men-trigger untuk mengallow permission. Nah, hal itu bisa terjadi ya teman-teman ya kalau kita misalkan menggunakan kriptografi di dalam sistemnya. Jadi dia akan men-trigger ketika apa, dia akan membuka permission ketika apa. Nah, kan tidak mungkin juga kan kalau kita sudah masuk Play Store itu bakal dicek ini enkripsinya kemana bla 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 bla. Belum tentu sampai situ juga, kecuali kalau misalkan reviewnya tuh sampai bener-bener detail tuh Google kadang sih nggak semua reviewer Google itu teliti juga sih. Jadi kalau kita misalkan nonton namanya tahu aplikasi apa ya namanya film series gitu. Apa ya? Saya lupa tuh.
Jadi ada kayak film series Grab Netflix masuk deh. Maksudnya ini. Bukan. Kalau nggak salah di film Iya di Netflix gitu. Jadi dia ada film Grab terkait dengan histori Grab. Dia melakukan eh, apa ya bisa dibilang melakukan penyembunyian suatu kode. Jadi hanya di kode-kode di wilayah-wilayah tertentu saja yang bisa mendapatkan ibaratnya mendapatkan terus-terusan gitu apa orderan. Yaitu di luar negeri digituin. Tapi itu sudah berapa tahun apa berapa bulan gitu. Akhirnya baru ketahuan di Google ketika salah satu developer ataupun apa gitu yang menggunakan aplikasi Grab-nya. Kok di sini saya nggak dapat ini kenapa? Ternyata orang itu di blacklist di server Grab-nya. Nah, sampai sampai segitunya akhirnya si Google ini mereview aplikasi-aplikasi tersebut semakin dalam. Nah itu kalau nggak salah saya lupa tuh nama filmnya apa di Netflix ada dulu waktu itu saya nonton. Nah, kira-kira seperti itu sih. Kalau dibilang Google aman nggak juga sih, tapi ya balik lagi kita harus hati-hati juga misalnya. Kayak misalkan WhatsApp clone. Nah WhatsApp clone kita masa nginstal dari Play Store kayak WhatsApp Mode dan dulu kan ramai tuh WhatsApp Mode buat apa gitu. Buat ngelihat ya pesan yang sudah dihapus. Nah, itu kan sebenarnya kita ngebagi data kita juga ke mereka. Sehingga mereka tahu pesan-pesan apa aja sih yang udah kita kirim. Entah video, entah apa. Gitu sih. Gitu teman-teman. Ada lagi nggak yang ingin diskusi? Malam Pak, izin Pak. Kalau sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik itu termasuk kriptografi atau bukan ya Pak? Oke, pertanyaannya bagus dia. Jadi kalau kita ngomongin tanda tangan elektronik itu, maka kita akan saling berkaitan dengan namanya hardware security module. Hardware security module sudah pasti ya. Di situ disebutnya hardware security. Pasti ada kriptografi. Nah, kita coba buka. Ini akan sangat kompleks sih kalau kita ngomongin hardware security module. Kita ngomongin hardware security module, maka kita akan ngomongnya ini teman-teman. Jadi di sini dia menggunakan kriptografi yang unik banget, yang hanya dimiliki oleh si vendornya tersebut, baik itu Intel ataupun si pemilik HSM-nya seperti IBM dan lain-lain. Makanya tuh dia menyebutnya tuh kayak PKCS 11 dan segala macam ya di sini ya. Kemudian dia juga menggunakan PKI Signing Certificate. Jadi ada sertifikat yang untuk integritas datanya. Nah, semua kunci dan store-nya. Nah, kenapa sih menggunakan HSM? Karena HSM itu hanya bisa diakses oleh si admin. Adminnya itu memiliki kunci fisik, teman-teman. Jadi orang yang nggak memiliki kunci fisik nggak akan bisa ngebuka isi si HSM ini. Biasanya kunci fisiknya itu untuk masuk server aja harus pakai ID card khusus. Kemudian ada lagi kunci khususnya lagi, RFID ataupun kunci biasa. Nah, ini proteksinya sangat ketat ya. Jadi selain kriptografi, maka itu proteksinya juga secara fisik atau logik itu akan sangat ketat, ketat banget. Dan biasanya itu dia akan dilindungi oleh apa ya, kayak kurungan gitu, kayak jeruji besi gitu. Nah, tapi si HSM admin itu nggak selalu punya full access teman-teman. Jadi bisa dibilang tuh full accessnya itu diberikan ya tergantung kesepakatan sih di dalam NDA ya non disclosure agreement-nya.
ketika kita bekerja itu kita diberikan akses apa aja. Dan mungkin aja manajer kita tuh nggak punya akses kayak kita, karena manajer kita kan hanya tahu proses bisnisnya aja, yang tahu teknisnya kan kita, gitu sih. Jadi kalau dibilang HSM itu ada kriptografinya atau enggak, pasti ada ya teman-teman ya. Tapi nggak dijelasin kriptografinya tuh bentuknya apa. Nah, kriptografinya itu bisa juga di dalam prosesornya ataupun di dalam motherboardnya ya. Jadi kayak di sini kan, ini ini namanya HSM nih teman-teman nih. Bentuknya kayak gini aja sih. Mungkin ada yang kecil juga kayak gini, macam-macam. Dan setiap vendornya itu beda-beda kuncinya. Ini juga ada TELS dan lain sebagainya. Nah, bahkan ada juga yang untuk ngebuka kuncinya tuh kayak USB kayak gini juga. Jadi benar-benar kompleks ya kalau kita ngomongin HSM itu. Jadi kita ngomongin quantum cryptography juga. Gitu, Mas. Terima kasih, Pak. Terus kalau kita misalkan nggak melakukan enkripsi kepada password-password klien kita, nah di sini tuh udah ada risetnya teman-teman. Jadi berapa lama waktu si hacker untuk melakukan brute force pada password di tahun 2024? Kalau misalkan cuma 4, 5, 6 karakter, itu sangat mudah ya. Ini bisa dihitung nih. Ada 50 menit sampai dengan 1 bulan. Itu 7 karakter. Kemudian kalau kita menggunakan 18 karakter dengan kombinasi baik angka, kemudian huruf besar kecil, dan simbol, ini bisa sampai 19 kuadriliun tahun. Nah, itu bisa dihitung berapa tuh? 19 kuadriliun tahun. Kira seperti ini ya. Tergantung teman-teman tuh. Kalau ingin melakukan riset terkait kriptografi, kekuatan kriptografi yang teman-teman buat, itu bisa tuh biasanya pakai MATLAB. Gitu, teman-teman. Gimana? Ada yang tertarik? Iya, betul. Datanya mudah dibaca. Oke. Kita balik lagi nih. Kalau nggak ada yang nanya lagi ke nilai bonus. Oke, teman-teman di sini nama-namanya ada yang belum nggak? Ini kalau nggak salah cuma ada 16 ya. 16 orang nih. Berarti kurang sekitar 4 lagi.